Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan artikel pada kesempatan kali ini pada Seminar Nasional Pendidikan Dasar PGSD 2021 dengan judul Pembelajaran Berbasis Etnosains dalam Kesenian Kuda Kepang. Yang pertama adalah latar belakang dari penulisan artikel ini adalah kondisi sosial budaya di masyarakat dan lingkungan sekeliling siswa akan berpengaruh terhadap hasil belajar dari siswa tersebut. Hal ini sejalan dengan kurikulum 2013 di mana pada kenyataannya pembelajaran harus mengedepankan atau ditekankan dengan sifat mengembangkan kreativitas, kemandirian, serta kemampuan dari siswa. Lingkungan sendiri dapat menjadi sumber alternatif dari belajar siswa. Kearifan lokal dari berbagai daerah pun mampu menjadi sumber belajar sehingga menarik minat serta motivasi anak sehingga pembelajaran akan lebih bermakna. Etnosains sendiri merupakan kegiatan transformasi sains asli dengan pengetahuan turun-temurun yang mengandung mitos. Hal ini diungkapkan oleh Novita Sari. Sedangkan kesenian kuda kepang ataupun kuda lumping merupakan kesenian rakyat dari zaman nenek moyang yang menggambarkan seorang prajurit yang sedang berlatih perang dengan menunggang kuda. Hal ini disampaikan oleh Tari dan Arofa. Berdasarkan keuntungan yang telah dipaparkan tersebut, penerapan etnosains perlu adanya langkah untuk tetap dioptimalkan. Salah satunya dengan pembelajaran etnosains kesenian kuda kepang. Kajian ini akan menjelaskan beberapa hal dalam kesenian kuda kepang yang dapat dikaitkan dengan pembelajaran. Tujuan dari kajian ini adalah mendeskripsikan tentang pembelajaran berbasis etnosains dalam kesenian kuda kepang. Kajian ini hanya terbatas membahas tentang hal pada kesenian kuda kepang yang dapat dikaitkan dengan materi pembelajaran untuk siswa. Kajian ini diharapkan menjadi bahan acuan dalam pengembangan etnosains yang lain yang berkaitan dengan pelestarian budaya bangsa. Pada penulisan artikel ini, penulis menggunakan metode penelitian yaitu kajian kepustakaan dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Menurut Sugiono, menjelaskan bahwa studi pustaka dengan kajian teoritis akan berhubungan dengan situasi sosial dan norma yang berkembang serta tidak akan lepas dari literatur ilmiah. Tahapan penulis dalam penyusunan artikel ini adalah pengumpulan data, mencatat, membandingkan literatur, dan menghasilkan kesimpulan. Selanjutnya, penelitian Puspasari penerapan pembelajaran IPA berbasis etnosains di SD Muhammadiyah Alam Surya Mentari menjelaskan bahwa pemberian pendekatan etnosains memang belum direncanakan secara maksimal, tetapi secara tidak sadar sudah menerapkan etnosains. Dilihat dengan mengaitkan antara lingkungan kebudayaan dan sosial yang ada di lingkungan sekitar. Peran pembelajaran yang mempelajari tentang pengetahuan yang khas dari suatu masyarakat tertentu, etnosains sangat penting dimiliki oleh siswa sekolah dasar untuk mengetahui gejala yang dianggap penting dan mengorganisir dalam proses pembelajaran. Hal tersebut diungkapkan oleh Juliana. Selanjutnya, pada pembelajaran etnosains akan memberikan gambaran secara nyata ataupun konkret pada siswa sehingga pembelajaran dapat dimaksimalkan dan dapat membuat siswa memiliki gambaran secara nyata. Kesulitan siswa dalam hal yang bersifat abstrak akan terbantu dengan adanya etnosains sebagai langkah pendukung dalam pembentukan pola pikir dan kemampuan siswa. Kuda kepang merupakan salah satu dari banyaknya kesenian
tradisional yang masih sedikit banyak dimainkan di kalangan masyarakat. Kuda kepang sendiri dapat kita jumpai di daerah Jawa, khususnya Jawa Tengah. Kesenian ini biasanya dapat kita saksikan dalam beberapa acara seperti hajatan, khitanan, ataupun penyambutan tamu. Kuda kepang berkembang secara beragam sesuai dengan wilayah ataupun daerah perkembangannya masing-masing. Perkembangan bisa dari mulai gerakan, musik pengiring, ataupun dari kesenian tersebut sesuai dengan daerah yang ditempati oleh masyarakat. Karena dalam perkembangannya di setiap wilayah akan mengalami perbedaan. Hasil analisis dan kajian literatur didapatkan bahwa kesenian ini mengandung nilai budaya dan sains ilmiah yang dapat diaplikasikan dalam pembelajaran. Dalam hal ini, penulis menuliskan beberapa hal terkait kuda kepang yang dapat diaplikasikan pada materi pembelajaran siswa. Yang pertama adalah kuda kepang merupakan salah satu kesenian daerah bangsa Indonesia. Hal ini dapat diaplikasikan dengan materi penggunaan anyaman bambu, dapat dihubungkan dengan materi benda dan kegunaannya. Yang selanjutnya adalah kuda kepang terdapat gerakan pola lantai, di mana pada hal tersebut dapat diaplikasikan pada materi gerakan tubuh karena adanya sendi. Yang ketiga, penggunaan alat musik yang digunakan pada kesenian kuda kepang merupakan salah satu materi, yaitu dengan materi energi dan gaya. Untuk lebih jelasnya, dapat kita saksikan pada kesenian itu sendiri berhubungan dengan materi benda dan kegunaannya. Materi ini terdapat pada kelas 2, tema 2. Gerakan pada tari sangat bervariasi. Materi yang berkaitan tentang hal ini terdapat pada kelas 5, tema 1. Selain itu terdapat alat musik yang digunakan dalam mengiringi tarian ini yang dapat dijadikan sumber belajar pada materi energi dan gaya. Materi ini berada pada kelas 4, tema 7. Contoh sederhana dari materi energi dan gaya ini dapat kita lihat pada hal pemukulan gong, di mana energi gerak akan menghasilkan energi suara. Sesuai penelitian Atmojo yang berjudul Pengembangan Perangkat Pembelajaran IPA Terpadu Berpendekatan Etnosains, menjelaskan bahwa pembelajaran IPA berpendekatan etnosains terbukti efektif mampu memperbaiki kualitas ataupun aspek aktivitas dan hasil kognitif siswa. Sejalan dengan hal tersebut, penelitian Kelana juga menyebutkan bahwa tidak hanya kesenian yang dapat dijadikan sebagai sumber belajar, masih terdapat beberapa hal lainnya seperti budaya lokal yang lain, makanan khas, teknologi masyarakat, sampai dengan kerajinan daerah. Dari beberapa hal yang disampaikan, penulis menghasilkan simpulan bahwa hasil dari kajian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa pembelajaran berbasis etnosains dalam kesenian kuda kepang dapat membantu guru dalam memberikan gambaran secara konkret. Akan tetapi, penerapan hal tersebut harus disesuaikan dengan materi yang diberikan. Pelaksanaan etnosains ini juga melatih siswa untuk cinta kebudayaan dan membentuk karakter yang baik. Sedangkan kaitannya dengan hasil belajar siswa, etnosains sangat efektif memberikan gambaran yang nyata dan kaya akan makna. Tidak hanya sekedar belajar, tetapi siswa akan melestarikan kebudayaannya di daerah di mana siswa itu tinggal. Seharusnya pendidik juga diharapkan mampu memaksimalkan lingkungan sekitar guna menunjang pembelajaran sehingga variasi pembelajaran tidak monoton dan dapat menciptakan pembelajaran yang bermakna. Sekian, terima kasih presentasi dari saya. Ada kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.